Di bagian mana Pak? Ingat nggak? Ya, iya Bu. Ini masih ice breaking di depan. Oh, masih ice breaking di depan. Siapa yang sepakat dengan ini? Ya, di depan. Apa? Ini masih maju lagi. Mengenalkan tentang sejarah. Tidak ada zaman Rasul. Saya sebenarnya pengen tahu dulu nih, di pelajaran ini tujuan yang ingin disampaikan itu apa gitu. Bapak masih ingat nggak itu di menit berapa kira-kira? Ya, saya ingin Coba dijelaskan aja dulu Pak. Jelas yang pertama ini saya memberikan yang pertama saya ingin berikan stimulan kepada para mahasiswa bahwa Al-Quran itu mushaf ini tidak seperti yang saat ini kita lihat. Ketika pertama kali Al-Quran diturunkan dan ditulis, nah itu penulisannya tanpa ada harokat, tanpa ada titik dan lain sebagainya gitu. Ya, maka saya munculkan di sana itu, kalian bisa baca nggak ayat ini tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Ini kan stimulan. Sampai kemudian dari situ saya jabarkan sirah atau sejarah ulumul Quran dari mulai zaman Rasul sampai kemudian zaman penulisan ulumul Quran pada masa ulama. Oke. Jadi nanti di akhir pembelajaran mereka bisa tahu sejarah gitu ya Pak? Sejarah. Ya, sejarah kita nanti saya bagi klasifikasi zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian pada masa kualifikasi Al-Quran segala macam. Ya itu model seperti itulah. Tapi jadi mahasiswa ini mendengarkan penjelasan Bapak ya di tahapan masing-masing sejarahnya itu ya. Dan ada interaktif. Ada interaksinya. Jadi artinya melalui diskusi mungkin ya ininya ya. Diskusi karena memang format dari Bapak kemudian ada diskusi dengan mahasiswa ya. Betul, karena memang format kelasnya pun saya bikin Bu. Baik. Iya. Kalau bacaan ada nggak Pak bacaan yang mereka itu harus baca? Kalau ini kan mereka mendengar penjelasan dari Bapak gitu ya. Nah, ada nggak sebenarnya materi yang mereka itu harus membaca gitu? Dari dua buku ya kitab Al-Burhan, satu lagi kitab Ulumul Quran. Yang ini menjadi dua kitab babon, tapi saya copy Bu. Saya copy, saya bagikan ke anak-anak, kemudian per judul ada dari mulai Asbabun Nuzul, kemudian juga dibagi, nanti ada beberapa di ujung pembelajaran itu saya bagi per kelompok. Ada satu kelompoknya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, untuk kemudian membahas ini pembagian awal surah, kemudian Asbabun Nuzul, ini Madaniyah, Makiyah, dan segala macam sampai ujung. Baik, sebentar, saya mau copy ini dulu Pak sebentar. Biasa ini nggak Pak, misalnya selain Bapak menjelaskan ke mahasiswa dan kemudian ada proses interaksi ya melalui tanya jawab gitu, ada misalnya mereka harus kerja kelompok gitu ya, misalnya menganalisis, membaca bahan-bahan yang memang itu terkait dengan topik yang dibahas, dan kemudian mereka menganalisis sendiri, ada worksheetnya gitu ya, menganalisis sendiri dan kemudian mungkin bisa sharing dengan di kelompok itu dan dengan seluruh kelas gitu. Itu terjadi nggak nih Pak di proses yang video yang tadi saya tuh sebenarnya nonton ya, tapi nontonnya karena saya sambil terima tamu jadi nggak fokus semuanya. Kalau di video ini hanya tugas akhir ya, saya bagi per kelompok seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, masing-masing tema gitu. Nah, di sini mereka bisa berdiskusi karena memang kan judulnya PR untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kalau yang diskusi ini masih tahapannya pembukaan saja, hanya mukadimah saja di sini. Oh gitu. Selama berapa jam tuh Pak? Ini hanya 1 jam aja Bu. 1 jam ya? Ya 1 jam pelajaran, lebih 30 menit. Hah? Ini coba kita lihat ya. Fatimah, Masya Allah. Falika. Nggak pakai duri. Nah, ada Rafika Duri dulu, penyanyi zaman 80-an. Nindi, Fathan, Zaid, Umam, Ulin, Rian.
maka kita berhak minta sama Allah, ya Allah masukkan kami di sini. Jadi dari dua sisi ilmu kita bisa bahas. Dari sisi bahasa, lewat nahwu, sorof, dari sisi kemudian juga balago, kemudian dari sisi ilmu tafsir. Yang keduanya itu termasuk dalam ulumul ma'ajim, ulumul ma'ani. Ya tadi yang gue pelajari dalam Al-Quran, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita merasa bodoh. Baik, kita sudah masuk ke penutupan di pelajaran kita kali ini, pertemuan kali ini. Saya kasih tugas ya, silakan kalian nanti. Jadi ini biar nanti belajarnya kita dengan diskusi ya. Kamu berdua tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Oke. Kamu bertiga tentang nasikh dan mansukh. Oke. Silakan cari, ini jadi makalah ya. Jadi makalah yang kemudian nanti kalian cari sumber-sumbernya dari jurnal, dari kitab, dari segala macam ya. Saran saya kalau kalian bisa baca dari dua kitab ini kitab babonnya orang yang mau belajar ulumul Quran. Pertama Al-Burhan, karangan Imam Az-Zarkashi. Oke, baik Pak. Ya, jadi di akhir mahasiswanya dikasih tugas gitu ya Pak ini ya? Ya, dikasih tugas nanti kemudian didiskusikan. Mereka presentasi dan diskusi. Oke, baik. Jadi bisa menjadi project ya. Cuman mungkin karena kita tadi nggak ngeliat sampai selesai ya. Kira-kira tugasnya itu membuat artikel memang ya terkait dengan masing-masing tadi ada beda-beda ininya apa namanya jenis tugas temanya beda-beda, itu temanya beda-beda, saya kira bagus gitu karena untuk menghindari copy paste dan lain sebagainya bisa dilakukan. Cuman mungkin apakah secara timing misalnya itu diselesaikan kapan, berapa halaman, terus kemudian yang harus dijawab itu apa gitu di dalam masing-masing makalahnya itu. Apakah misalnya masing-masing kelompok itu menentukan sendiri pertanyaan yang ingin dijawab melalui artikel yang ditulis itu apa misalnya? Itu kemarin gimana Pak? Ya, saya hanya ngasih clue-clue saja tentang ya standar penulisan seperti makna secara bahasa, secara istilah. Kemudian dijelaskan juga pendapat-pendapat para pakar tentang istilah itu gitu ya. Kemudian misalnya seperti madaniyah dan makiyah, misalnya ayat madaniyah dan makiyah, mungkin ciri-cirinya dan segala macamnya itu nanti mereka akan presentasikan. Terkait waktu, memang paling satu kali pertemuan itu bisa 3 tema, Bu. Bisa 3 tema, tentunya tidak selesai di satu kali pertemuan. Gitu. Oke. Iya, mungkin ini ya Pak, itu jadi catatan aja gitu. Kita mestinya mungkin langsung dijelaskan gitu, targetnya apa, berapa halaman, berapa lama, target yang harus diselesaikan gitu ya. Oke. Bentar ya. Ya, sesuai tema tadi. Halo? Iya Pak. Halo? Iya Pak, silakan. Oh ya. Saya masih dengar suaranya. Iya, silakan. Oke, baik. Ya, sesuai tema yang sudah dikasih. Tentunya tidak semua tema ini jumlah jumlah sheet-nya itu sama, jumlah halamannya sama. Kita kasih minimal itu 5 halaman gitu. 5 halaman minimal. Mereka bisa kembangkan dari situ. Selebihnya adalah diskusi. Saya lebih sukanya diskusi, Bu. Sehingga mereka bisa belajar banyak dari mungkin teman-temannya juga pernah baca dari literatur yang berbeda gitu sebagainya. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita mungkin bisa lanjut ke yang setelah ini ya. Cuman ini saya harus langsung input ininya nih sebentar ya. Siap. Kalau nggak langsung saya input, saya lupa nanti. Makasih Bu. Ya. Ya, ini sebentar Pak. Mungkin sedikit pertanyaan ya sambil saya mengisi ininya. Kalau di dalam studi ini kan berarti studi tafsir ya Pak? Atau apa ini nih? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Saya sedang berpikir tentang otentisitas dari bahan dan juga kalau ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya.
itu kebermaknaannya itu di mana gitu, dan Bapak menjelaskannya di bagian yang mana tadi ya di video itu? Ya, yang dari awal saja saya sudah jelaskan bahwa ketika kemudian Al-Quran, penulisan Al-Quran dari mulai tidak bertitik sampai kemudian bertitik dan berharokat, ini saja kita bisa ambil pelajaran bahwa dari mulai turunnya Al-Quran itu turun dia dengan fase-fase dan tidak secara langsung, tapi tadarruj ya. Ini menjadi pembelajaran juga buat keseharian kita. Aplikasinya adalah bahwa segala sesuatu itu tidak dengan instan, perlu dengan proses. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada mahasiswa untuk belajar dengan sabar, kemudian untuk belajar dengan juga dengan ilmu terkait. Misalnya Al-Quran tidak berdiri sendiri, dia ada ilmu tajwid. Al-Quran tidak bersendiri, dia ada ilmu makna, dia ada ilmu tafsir dan sebagainya, untuk kemudian bisa kita pahami Al-Quran secara komprehensif gitu. Oke, baik Pak, makasih. Kita bisa bergerak ke yang berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, makasih. Ibu. Yang selanjutnya Bu Teni ya, Bu Teni Nurita. Bu Teni tidak di kelompok ini. Oh, nggak di kelompok ini? Oke, berarti siapa Pak? Kalau gitu. Faiza. Nah, bisa Bu aja Faiza dulu. Prof, izin kalau bisa Mufidah dulu, boleh Prof? Mufidah. Bu Mufidah. Ya. Bentar, Bu Mufidah, oke. Karena harus dapat ikonis nih Prof. Oh iya, oke, baik. Bentar saya buka dulu ya. Tapi mungkin sambil menunggu saya buka, Ibu bisa dijelaskan ya materi yang disampaikan itu apa, dan linknya nih harus di copy dulu nih baru bisa dibuka, nggak bisa langsung aktif. Ya Bu, sambil menunggu saya buka filenya, mungkin bisa dijelaskan ya. Aduh, ini harus pakai akses apalagi Bu. Saya harus request akses nih Bu, nggak bisa langsung dibuka ininya. Oh, mohon maaf Prof. Ya udah Prof, boleh Bu Faiza dulu sambil saya buka. Iya, Bu Faiza dulu. Monggo. Siap, Prof. Sebentar ya. Bu Faiza. Oke. Bentar saya dulu. Saya lengkap ya, ada bahan ajarnya juga, ada tentang kepemimpinan. Alhamdulillah. Coba Ibu mau dengar tepuk tarbiyah ya. Tepuk tarbiyah. Saya ini ya, Bu, saya potong-potong tapi ya. Ya siap, Prof. Sudah selesai. Oke, makasih. Iya. Di dalam suatu saya pengen penjelasan ini sebenarnya yang itu
yang mau dijelaskan hari ini itu apa gitu? Sebetulnya apa? Coba siapa yang mulai bisa ya. memberikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar mata kuliah manajemen pendidikan di Prodi Kimia. Materinya tentang manajemen kepemimpinan yang sekarang sedang ditampilkan. Nah, pertama mengajar, pertama ditampilkan ada sedikit ice breaking, kemudian persepsi tentang manajemen humas di pertemuan yang lalu. Itu ada sedikit tanya jawab atau komunikasi dalam persepsi sekitar ya 3 menit 4 menit gitu. Kemudian masuk ke materi kepemimpinan, manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan sambil diskusi, tanya jawab interaktif, sambil juga ada ice breaking sedikit. Kemudian di situ setelah menjelaskan materi inti manajemen kepemimpinan, kemudian dimasukkan ada integrasi dengan agama. Materi ini integrasi dengan agama, yaitu kulukum ro'in kulukum malsulun ala ar-ra'iyati, guru-guru jadinya ribet. Kemudian ada integrasi dengan penelitian. Saya tampilkan hasil penelitian dari mahasiswa yang saya bimbing tentang gaya kepemimpinan kepala madrasah aliyah terhadap kinerja guru. Jadi kalau gaya kepemimpinannya itu kondusif atau misalnya kooperatif, tentu kinerja guru juga akan lebih baik. Kalau kinerja guru baik, maka hasil belajar siswa diharapkan juga akan menjadi baik. Gitu. Kemudian di situ juga ditampilkan video interaktif kartun selama 3 menit itu tentang bagaimana sikap pemimpin. Kemudian kalian punya pemimpin idolanya siapa? Saya punya. Iya, siapa ya Cindy? Ibu kandung saya sendiri. Kenapa? Saya potong-potong ya Bu. Oke, lanjut ya. Kemudian di video itu selama 3 menit bagaimana sikap pemimpin yang baik di situ, kemudian bagaimana sikap anak buah yang baik, karena anak buah itu sebetulnya juga adalah pemimpin, karena kan setiap manusia adalah pemimpin dari masing-masing tugasnya sendiri, masing-masing jobnya, jadi gitu ditampilkan seperti itu. Kemudian setelah itu ada tugas akhir. Tugas akhirnya adalah para mahasiswa dibagi 5 kelompok. Mereka mewawancarai mewawancarai kamat ibtidaiyah, kamat sanawiyah, kamat aliyah, kemudian mewawancarai ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid, kemudian mewawancarai ketua Karang Taruna. Jadi ada yang pendidikan formal dan ada yang pendidikan non formal. Di situ kita mau melihat apakah dalam kepemimpinannya itu melaksanakan planning, organizing, executing, dan controlling, karena manajemen intinya kan itu. Lindungi, dituntun, diajarin gitu ya. Hasilnya Ya Bu, ini menurut saudara apa kelemahannya? Gimana Bu? Saya pengen anggota timnya. Ini dibikin kerja kelompok juga gitu ya? Iya. Jadi setelah ditampilkan video kartun itu, nanti di situ dibahas, para mahasiswa diminta pendapatnya bagaimana. Kemudian terakhir nanti setelah itu saya meluruskan atau menambahkan atau make sure supaya mereka mengerti sebagai pemimpin tugasnya apa. Sebetulnya kita semua kan pemimpin, masing-masing memimpin dirinya sendiri. Itu nanti di akhirnya dikasih tugas, dibagi 5 kelompok mahasiswa, tugas untuk wawancara. Tugasnya cuma sebentar, cuma 1 minggu wawancara. Materinya maksudnya bahan-bahan itu udah saya siapkan gitu untuk wawancaranya kepada pemimpin yang formal dan pemimpin yang non formal. Dari situ kita mau lihat apakah kepemimpinan mereka melaksanakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu POAK itu gitu, nanti didiskusikan pada pertemuan berikutnya gitu. Oke. Bentar saya lihat lagi. Kalau ini dilakukan secara berkala dan bagus, ini penjelasan ya. Nah, kalau di Jakarta sih kalau hari Jumat ada masyarakat pemilih seksi ini, nanti kalian ada tugas untuk melakukan mini research. Lembar kerjanya nanti saya siapkan atau Ibu sediakan. Mini researchnya apa? Wawancara kepada pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan kalian. Mau ke Pak RT, ke Pak RW, siapa lagi? Setelah ini berapa lama nih dikumpulkan mini researchnya? 1 minggu aja ya, supaya minggu besoknya sudah dikumpulkan. Wawancara, keren.
Jadi ini ya, ini kayak tugas untuk memperdalam apa yang dibahas ya Bu. Jadi ada Iya, mini research-nya, tadi waktunya juga udah dijelaskan ya kapan apa dikerjakan, wawancara ke siapa gitu ya. Ibu ada Iya. penjelasan ini nggak? Komponen yang nanti akan dinilai di mini research-nya. Ada nggak? Dari buat kalian. adalah prinsip manajemen, pertama planning, organizing, executing, controlling. Dari manajemen pemimpin itu, apakah pemimpin itu melakukan prinsip-prinsip manajemen itu, karena kalau dengan melakukan prinsip manajemen tentu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian organizing, dan kemudian dinilai, dievaluasi, di controlling. Setelah itu nanti bisa dinilai kekurangannya apa. Jadi kita mau lihat kepemimpinan mereka itu apakah menggunakan prinsip manajemen gitu. Karena semua sekarang kan sudah harus menggunakan prinsip manajemen, bahkan dalam keluarga pun kita harus punya prinsip manajemen ke depannya kita mau gimana. Bahkan secara pribadi pun kita harus punya rencana. Misalnya kita kuliah mau 3 tahun, 6 semester atau 7 semester, itu harus di planning dari awal, karena kata orang bijak, perencanaan yang baik itu adalah setengah keberhasilan dari program kita. Setengahnya lagi pelaksanaan gitu. Oke, baik Bu. Untuk apa namanya Bu? Assessment di akhir melalui mini riset tadi atau ada yang Ibu lakukan lagi? Yang pertama melalui mini riset, nanti kan ada UTS gitu aja, UTS, UAS atau formatif itu. Mini risetnya juga penting itu untuk masuk formatif. Oke, baik Bu. Saya kira cukup, kita bisa beralih ke yang lain ya. Terima kasih Prof. Mohon dibantu ya Prof. Kita pengen lulus. Iya, siap. Ya, betul. Iya, lulus. Amin. Insya Allah. Terima kasih ya Prof. Saya di PPG Prof. Soalnya saya iya, di itu ya, di kelas belum bisa dikasih apa-apa karena karena terkait dengan belum sertas Prof gitu. Maaf ya Bu. Makasih Prof. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, punya saya sudah bisa Prof. Sudah bisa ya Bu, sebentar. Ini kembalinya kemana? Ini sebentar. Bu Mufidah ya? Halo? Jadinya siapa Bu? Bu Mufidah ya? Ya betul. Ya betul Prof. Udah ini ya, sebentar saya buka dulu ya. Bentar Bu, ini soalnya drive-nya nggak bisa langsung diklik di link-nya, harus di copy dulu. Copy dulu, ditaruh di ini baru bisa dibuka. Oke. Bukannya saya. Oh, ini sudah mau. Ibu sambil menunggu mungkin bisa dikasih penjelasan ya. Materi yang mau disampaikan itu apa dan Ibu menyampaikannya seperti apa gitu. Baik Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nurul Azkiyah yang pada saat hari ini atau kesempatan kali ini menjadi evaluator bagi kita semua. Kemudian teman-teman seperjuangan. Langsung saja Prof, dari saya melampirkan 2 tugas. Yang pertama ada video pembelajaran atau video praktek ngajar, dan yang keduanya itu adalah video pembelajaran atau video materi yang dibuat untuk dipelajari oleh mahasiswa. Nah, kemudian dalam video pembelajaran itu saya menyampaikan materi HAM Prof. Itu adalah materi yang secara konsisten dari awal PKDP ini saya bangun, dari buat RPS-nya, kemudian juga untuk materi pembelajarannya, praktek ngajarnya, sekaligus juga evaluasi atau cara membuat instrumen penilaian. Saya semuanya pakai materi. Nah, kemudian dalam video yang saya buat Prof, isinya ada pembukaan, opening, kemudian yang kedua adalah membangun persepsi tentang HAM. Dalam metode membangun konsepsi tentang HAM, biasanya saya pakai brainstorming Prof. Jadi saya
melempar pertanyaan kepada siswa. Kalau ini yang video pembelajarannya. Ini video pembelajaran, berarti yang satu lagi ya? Iya, Bro. Sebentar. Yang ini ya? Iya, betul, Bro. Saya potong ya. Ya, Bro. Biasanya di awal pertemuan saya selalu membuka dan menyapa, kemudian memberikan motivasi, Bro. Jadi saya ceritakan sedikit inspirasi-inspirasi, karena bagi saya mengajar itu bukan hanya transfer knowledge, Prof, tapi juga harus menginspirasi mahasiswa, sehingga kemudian kadang-kadang saya melihat satu situasi, saya ceritakan di kelas, dan semoga itu bisa memberikan semangat kepada mereka. Kemudian cerita-cerita yang saya ambil dari ini tadi yang mau diajarkan apa tadi, Bu? Yang mau diajarkan tentang HAM, Prof. apa? Oh, tentang HAM, oke. Tentang apanya dari HAM itu? Konsep hak asasi manusia menurut hukum tata negara. Oke, jadi konsepnya ya, konsep hak asasi manusia menurut hukum tata negara, Bro. Oke. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan ajarnya apa, Bu? Pertama adalah teori dasar tentang hak asasi manusia, kemudian persepsi secara umum atau secara universal tentang hak asasi manusia, kemudian hak asasi manusia dalam konstitusi tentunya, Prof, karena ini kajiannya hukum tata negara, maka kita kajiannya secara sempit adalah konstitusi atau undang-undang dasar 1945. Kemudian yang terakhir saya melakukan integrasi keilmuan, Prof, dengan menampilkan persepsi HAM dalam persepsi Islam. Gitu, Prof. Ya, oke. Nah, maksud saya justru bahan yang dijadikan dasar untuk mahasiswa belajar atau diskusi itu, apakah Ibu misalnya itu ada PowerPoint-nya atau ada bahan bacaan yang mereka harus baca gitu? Saya biasanya ini, Prof, mengirimkan satu pembelajaran itu PPT dengan buku, Prof. Jadi saya pakai bukunya Prof CPT, memang karena beliau kan concernnya di tata negara, jadi biasanya saya pakai bukunya. Dipakai nggak bukunya? Pas kemarin dipakai. Makanya pada saat saya melakukan brainstorming, mereka bisa jawab, Prof. Gitu. Jadi kelas itu saya hanya melakukan pengayaan karena mereka sudah punya konsep. Jadi di kelas hanya menjelaskan ya, nggak ada kegiatan misalnya mereka harus melakukan sesuatu gitu. Ada nggak, Bu? Terakhir perkuliahan setelah kita menggunakan metode brainstorming, kemudian Prof, menyamakan persepsi. Nah, yang terakhir itu memang kan durasi videonya panjang banget ya, Prof, jadinya nggak bisa dimaksimalkan. Yang terakhir biasanya saya ini, Prof, menginventarisir jaminan HAM di dalam lingkungan kampus. Saya pengen lihat ini sebenarnya ada kegiatan apa gitu ya selain ada, Prof, di sini, Prof. Yang disepakati bersama, semua harus memiliki instrumen hukum. Nah, kemudian HAM menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kesimpulan ini sudah berhasil, ya, bahkan kalau misalnya pengajarnya tidak paham ya, Tuhan. Pengajarnya biasanya saya sering ke ini sih, Prof, misalnya melempar isu tentang misalnya terkait pemilihan gubernur dalam kasus Ahok gitu ya, Prof. Kemudian mereka membangun menurut mereka itu melanggar HAM enggak gitu. Kemudian ketika dia mengatakan itu melanggar HAM, maka kemudian dasar konstitusi yang dilanggar oleh mereka. Ya sebenarnya bagus, Bu, bisa melempar beberapa isu dan kemudian menjadi dasar gitu ya untuk mahasiswa berdiskusi gitu. Tetapi saya membayangkan mungkin kalau misalnya ada activity yang mahasiswa tuh perlu melakukan analisis gitu ya, dan itu juga dilakukan di dalam kelas, jadi tidak hanya penjelasan dan diskusi gitu ya. Nanti mungkin akan lebih baik gitu ya. Jadi ada bahan yang memang mereka baca secara bersama, kemudian dilakukan analisis, itu mungkin juga bisa memberikan semacam lembar worksheet gitu ya, yang menjadi panduan mereka untuk melakukan analisis. Itu mungkin juga akan bagus juga gitu ya. Ya. Lalu pertanyaan terakhir saya ini, kalau Ibu melakukan assessment gimana caranya nih ya?
Akan untuk setiap pertemuan atau terakhir, Bro? Untuk setiap pertemuan. Kalau saya untuk setiap pertemuan kan sebenarnya misalnya ada CPL-nya ya, Prof. Jadi setelah CPMK kan ada CPL. Nah, CPL-nya itu misalnya untuk mata kuliah, untuk materi HAM, maka CPL-nya adalah untuk mahasiswa mampu memahami tentang konsep HAM. Kemudian teori-teori tentang HAM secara universal, kemudian praktek pelaksanaan HAM di Indonesia, jaminan HAM dalam konstitusi, dan integrasi HAM dalam Islam gitu ya, Prof. Nah, paling saya instrumennya adalah ketika mereka, saya pertama itu kan penyamaan persepsi kan mereka belum paham ya, Pak. Tapi yang terakhir itu mereka harus bisa menjawab dengan beberapa pertanyaan yang saya lempar secara random. Saya tidak melakukan satu gitu. Tapi saya melempar pertanyaan secara random. Tapi untuk 3 kali pertemuan biasanya saya suka ada quiz, Prof, yang itu ada feedbacknya, biasanya saya buat dalam bentuk buku. Dan saya kebetulan sudah menyiapkan itu ya, Prof. Jadi misalnya Prof Aski minta, saya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya buat untuk materi HAM misalnya. Jadi misalnya mereka menjawab itu, mereka salah, mereka sudah tahu feedbacknya apa seharusnya jawab. Oke. Iya, saya kira menjadi penting ya dalam setiap pertemuan itu kita bisa memastikan ada mekanisme yang kita gunakan gitu ya untuk memastikan bahwa mahasiswa kita itu paham gitu ya terkait dengan topik yang atau CPL atau capaian yang ingin dicapai dalam setiap pertemuan gitu. Oke, baik Bu, kira cukup, kita bisa ke yang selanjutnya. Maaf ya, Prof, berarti saya salah paham, Prof, terkait video pembelajaran itu. Prof Aski, saya kebetulan lagi di rumah, Prof, baru mau ke kampus, izin lift ya, Prof, ya, karena ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, selanjutnya saya belum cek lagi sebentar ini karena saya mau menyelesaikan ini teman sekalian. Yang selanjutnya siapa ya Bapak Ibu ya? Tadi soalnya udah ngacak ternyata ya. Kalau di saya itu tadi sebenarnya pertama tadi Pak Jamil, Pak Ahmad Jamil, Bu Teni, tapi nggak ada ya. Bu Reksiana ada nggak? Ibu Nurdiana Dewi aja, Bu. Oh ya udah boleh. Ya, Bu Prof. Iya udah, oke boleh. Bentar Bu, saya buka dulu file. Mungkin sambil menunggu Bu, sambil menunggu dibuka ininya bisa dijelaskan Bu yang tapi kok tugasnya belum ada ya Bu? Videonya sudah Ibu. Videonya sebentar, coba saya cek lagi ya. Video mengajar. Iya. Oh ya, sebentar, ini udah kebuka. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, ininya apa tuh? Apa namanya? Tujuan pembelajarannya apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof Nurul. Jadi mohon izin saya mengampu untuk mata kuliah pengantar manajemen. Jadi ketika di kontrak perkuliahan saya sudah menyampaikan juga untuk beberapa materi yang nanti akan saya bahas dengan anak-anak mahasiswa.
Ya, kalau untuk memulai, iya, mungkin nggak apa-apa kita liatin aja, tapi nggak saya putar suaranya biar kita bisa dengerin penjelasan dari Ibu sebentar. Iya, di sini untuk pembelajarannya memang agar menguasai terkait tentang konsep pengantar manajemen. Memang untuk pengantar manajemen, alhamdulillah sih di mahasiswa saya backgroundnya ketika di SMA, ketika di sekolah memang ada beberapa yang sudah pernah memegang suatu organisasi di sekolahannya, misalkan tentang tentang pengurus OSIS, terus kemudian ada juga yang diberikan tanggung jawab di bendahara. Jadi kalau untuk pembelajaran, untuk sebelumnya saya menyampaikan tentang materi, misalkan tentang pengantar manajemen. Nah, sebelum ada pertemuan ketika di kontrak perkuliahan, saya sudah menyampaikan ke anak-anak nanti untuk pembahasan di pengantar manajemen mungkin lebih ke interaksi ini, diskusi, karena kalau untuk teori kan masing-masing juga anak-anak juga seputar tentang pengantar manajemen mereka juga sudah banyak yang sudah menguasai, jadi lebih banyak tentang mungkin tentang pemahaman tentang pengantar manajemen, apalagi yang mungkin perlu untuk lebih dipahami atau mungkin menemukan di praktek organisasi tentang teori-teori manajemen apa saja yang mungkin mereka belum ketahui atau perlu penjelasan lebih lanjut. Begitu, Prof. Oke, saya putar sebentar ya Bu, biar kita dengerin ya. Stunting MBH Cities. Di situ saya mengelola keuangan, pemasukan, pengeluaran, serta dana yang masuk yang keluar. Melengkapi ya? Iya, saling melengkapi. Dia visi dan misi. Jadi ini ya sesuai visi dan salah satunya untuk mengefisiensikan pendaya gunaan segala sumber daya yang untuk organisasi manusia, pengembangan sejarah, teori manajemen dari berbagai tokoh atau ahli. Nanti Ibu harap masing-masing kelompok bisa 2 orang, tokoh atau ahlinya diusahakan jangan sama ya. Penjelasan tentang manajemen dari tokoh ahli siapa, nanti kan ada klasik, ada modern, pemahamannya nanti bisa dijelaskan di masing-masing tokoh ahli tersebut. Baik, terima kasih. Insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi tentang apa itu manajer, terus tadi terkait tentang sejarah teori manajemen. Sebelum kita tutup, kita baca adalah dan ilmu yang hari ini atau kita pelajari memberikan manfaat untuk masa depan kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, itu tadi ada kerja kelompoknya tuh suruh ngapain tadi ya? Kerja kelompoknya itu untuk saat itu di kelas atau untuk selanjutnya nanti? Untuk pembahasan? Iya. Mohon izin memang setiap untuk pertemuan selanjutnya saya usahakan ada tugas. Nah, salah satunya bisa ada mereview tentang artikel. Nah, kalau yang ini karena ada lanjutan untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan tema nanti yang di pertemuan tersebut, misalkan tentang tokoh-tokoh di teori manajemen. Nah, nanti ada pembahasan saya bagi per kelompok, tapi beda dengan tokoh-tokoh ininya, tokoh-tokoh teori manajemennya, agar mereka juga paham dari teori manajemen tersebut. Mungkin ada yang masih berlaku di era yang sekarang, atau mungkin ada dari teori tersebut yang ada kelebihan atau kekurangannya ketika dipraktekkan dalam sebuah organisasi. Oke, nah gimana Ibu bisa memastikan bahwa tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai, Bu? Iya, kalau dari mereka kan nanti ada presentasi ya, terus kemudian dari memahami, terus kemudian juga ketika menyampaikan di teori yang disampaikan, termasuk menjelaskan
dari praktek teori tersebut di di lingkungan mereka, nanti dari penjelasan dari masing-masing merekanya juga, Prof, termasuk dari kerjasama ininya, pembagian di kelompok tugasnya. Oke. Ibu itu di Daku kelasnya semua begitu atau gimana, Bu? Oh enggak, kebetulan waktu itu kelasnya pengambilan, ya mohon maaf, jadi waktu pengambilan tugas itu ketika di kelas, ketika di shoot, pas ketika zuhur, jadi ada azan masuk, jadi saya memindahkan ruangan di ruang pertemuan, Ibu. Iya. Tapi biasanya kelasnya kayak gimana? Biasanya kelasnya, mohon izin tadi yang seperti di Bapak Ahmad Jamil, karena kami satu gitu. Yang juga satu institusi ya. Ya. Tapi udah gula, Oke. Oke, baik. Kan ada peraturan. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Kita Terima kasih Ibu Prof Nurul. Sama-sama. Setelah ini siapa nih, Bu? Saya juga yang ngawal. Pak Faris boleh, Bu? Pak Faris. Ya. Iya, sama-sama. Silakan, Bu. Kalau mau live juga monggo aja. Bentar ya, Pak. Saya lihat dulu ininya. Kedua kan bolak-baliknya juga lumayan. Kalau ini kan tinggal di karang-karang aja, ntar paling minta surat doang. Tugasnya di mana nih tugasnya nih, Pak? Sebentar. Udah selesai penelitian. Dua-duanya gampang. Pak Faris ya. Ya. Gitu kan. Tugasnya di mana ya, Pak? Itu di Google Drive ada, Bu. Itu ada ini. Kan dia kemarin mau saling bingung. Linknya yang saya kan data tugas nih ya, data tugas. Google Drive-nya, karena Google Drive-nya nggak aktif ya. Ntar saya copy dulu ya. Ya. Ya kamu nggak bingung. Karena nggak, jadi nggak langsung bisa diklik itu, Pak. Jadi harus di copy dulu ke bagian atas tuh baru bisa. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak bisa jelaskan. Jadi yang disampaikan di video yang dibawakan itu apa gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Nurul Askia dan juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta. Ya, di dalam video praktek mengajar yang saya buat ini, kebetulan saya mengambil mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, yang mana saya mau mengawali dengan persepsi begitu ya, karena kebetulan ini masih awal-awal pertemuan, jadi masih sejarah gitu ya. Jadi saya menyampaikan terlebih dahulu overview berkaitan dengan perkuliahan ini satu semester ke depan. Nah, karena di mata kuliah ini sebelumnya ada prasyarat mengenai lulus mata kuliah hukum perdata, maka saya melakukan stimulus dengan merangsang mahasiswa untuk memberikan pertanyaan seputar. Sebentar, Pak, tadi videonya mana perkembangannya? Ya, tadi udah bisa kebuka. Setelah sama orang malah jadi iya. Bentar. Tadi udah bisa ya? Iya, tadi udah bisa. Ya, Pak, silakan diteruskan, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah saya memberikan stimulus tadi, pertanyaan seputar pengetahuan mengenai hukum acara perdata, lalu kemudian mahasiswa bereaksi gitu ya, ada yang bertanya, lalu kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya baru kemudian saya memaparkan materi sehubungan dengan sejarah kekuasaan kehakiman dulu. Karena ini saya mata kuliahnya adalah hukum acara perdata, maka berkaitan dengan prosedur bagaimana tata cara persidangan dan juga tahapan-tahapan persidangan di dalam penyelesaian perkara perdata. Nah, di situ saya menyampaikan sejarah karakteristik bagaimana kekuasaan kehakiman dari mulai zaman pasca kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi atau kondisi dengan saat ini gitu ya. Nah, di karakteristik itu tiap periodisasi itu tentunya memiliki corak kekuasaan kehakiman yang berbeda-beda, yang mana di zaman Orde Baru itu misalnya presiden bisa intervensi terhadap hukum,
di zaman Orde Lama presiden itu bisa intervensi terhadap penegakan hukum, kemudian di Orde Lama ada dualisme sistem kekuasaan kehakiman, seolah-olah presiden itu tidak bisa mengintervensi kekuasaan kehakiman karena by rule berdasarkan regulasi itu tidak boleh presiden itu melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Dan yang dualismenya lagi di Orde Baru itu adalah karena dulu kekuasaan kehakiman itu misalnya pengadilan agama yang berada di bawah Departemen Agama itu rentan juga karena dipimpin oleh seorang menteri agama yang notabene dipilih ataupun juga diangkat oleh presiden, sehingga oleh karenanya ada dualisme kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam materi video pembelajaran ini saya mau menyampaikan mengenai materi itu, dan yang kemudian nanti di ujungnya itu ada penugasan kepada mahasiswa untuk mencari putusan pengadilan di dalam perkara perdata yang memiliki putusan itu tidak sampai pemeriksaan perkara itu sampai tuntas, melainkan hanya di aspek prosedur saja yang berhenti selesai pemeriksaan perkaranya. Nah, itu di menit-menit akhir itu, nah itu saya menugaskan mahasiswa untuk itu. Dan kemudian juga di menit keberapa saya lupa tuh, itu saya juga agak sedikit menampilkan soal tutorial bagaimana menggunakan layanan teknologi di dalam mana persidangan sekarang itu tidak mesti hadir langsung gitu ya, tapi dalam fase-fase agenda persidangan tertentu itu bisa dilakukan secara elektronik melalui platform e-court namanya yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Nah, saya menampilkan video mempertontonkan kepada mahasiswa untuk sedikit banyak mengenalkan soal aplikasi e-court itu untuk kemudian nanti dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai dengan topik pembahasan. Oke, baik Pak. Sepertinya tadi dari penjelasannya sih cukup ini ya, runtut gitu. Terus ada ini ya update terkait dengan mekanisme persidangan yang ada sekarang ya, termasuk bisa menggunakan e-court gitu ya. Ini kalau dilihat dari respon ketika di kelas gimana Pak? Iya, ketika respon di kelas tentu ada mahasiswa juga yang bertanya soal, karena kan di acara perdata ini beda dengan hukum acara pidana. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya soal misalnya bagaimana soal penerapan syariat Islam di Aceh, apakah dia masuk ke acara perdata atau masuk ke acara pidana, karena di sana dia tidak ada pengadilan agama, misalnya adanya mahkamah syariah. Nah, untuk misalnya perkara yang masuk kategori jinayah yang diatur dengan konun perda yang ada di Aceh itu, maka dia masuknya ke mahkamah syariah atau nama lain dari pengadilan agama yang ada di Aceh. Nah, sementara untuk perkara yang menjadi pidana umum, misalnya narkoba, pencurian, itu tetap menjadi ranahnya pengadilan negeri dari aspek hukum acara pidana. Karena ini ranahnya acara perdata, maka fokus perkaranya perkara-perkara perdata berkaitan dengan bisnis, kemudian perdata keluarga, perdata agama gitu ya, baik yang di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah. Nah, karena di situ juga ada saya ulas sedikit ya soal kompetensi perkara-perkara apa saja yang ada masuk di dalam mata kuliah ini. Oke, baik Pak. Ini saya lihat ya di slide, kan Bapak pakai slide ya ini ya. Ini tulisan ini bisa dibaca ya sama mahasiswa ya Pak? Slide-nya itu bisa ya? Bisa dibaca. Oh, ini tentang apa nih slide-nya? Karena slide-nya kan berupa kata-kata gitu ya, maksudnya kata-kata yang mungkin agak cukup banyak ini ya, penuh gitu. Mungkin ini versi Word gitu ya. Tentang apa ini Pak? Ini ada soal integrasi keilmuan, Bu. Jadi jadi ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum yang menjadi integrasi keilmuan dari mata kuliah hukum acara perdata ini, bahwa ya di dalam proses penegakan hukum itu harus adil, bagaimana Al-Quran dan hadis itu ya menyatakan demikian. Lalu kemudian juga karena memang ada yang PowerPoint-nya ini ketika ini yang Word ini saya soal sedikit menjelaskan soal RPS-nya gitu. Jadi ada integrasi keilmuan bagaimana ketentuan syariat Islam, agama, apapun itu menganjurkan kepada penegakan hukum secara adil, lalu kemudian mengutamakan perdamaian,
Nah, saya kemukakan soal ayat-ayat ahkamnya, lalu kemudian artinya begitu ya di situ, ataupun juga hadis ahkam. Dan yang sebelumnya itu kan PPT-nya misalnya ada peraturan gitu ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Saya cantumkan gitu, memang bentuknya ya semacam kayak Word tapi PPT gitu ya. Itu untuk menjelaskan aspek yuridisnya gitu ya. Jadi regulasinya by rule itu begini gitu ya. Kenapa karakteristik kekuasaan kehakiman pada orde lama begini, orde baru begini? Karena dilihat dari regulasinya, lalu dilihat dari konteks perilaku penegakan hukum pada saat itu. Bapak, ini kan kemarin sebenarnya udah pernah ini ya, sama di PKDB itu kan ada diskusi terkait dengan metode pembelajaran ya. Ada problem-based learning, ada project-based learning, gitu-gitu. Nah, itu kira-kira yang Bapak pakai itu yang mana nih? PJBL, Bu. Ada yang memang yang based learning itu, ada yang berbasis masalah. Jadi ketika misalnya ilustrasi kasus gitu kan, nah bagaimana ini penyelesaiannya kalau mengacu ke hukum acara perdata gitu. Jadi kombinasi gitu. Jadi tidak semuanya misalnya yang begitu. Sesuai dengan tema kajian pada saat topik pertemuan itu. Karena pertahapan-tahapan gitu. Oke, baik Pak. Saya kira cukup. Terima kasih Pak. Pak Farid sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa Bapak Ibu? Hilmi itu. Pak Hilmi itu. Pak Hilmi. Pak Hilmi. Oke, baik Bapak. Bentar, saya buka dulu. Pak Hilmi. Bentar ya Bapak, udah ini sih. Udah kebuka, tinggal dibuka di Google Drive-nya. Pak Hilmi, mohon maaf, ajar di fakultas apa ya Bapak ya? Fakultas Adab. Oh, di fakultas Adab. Oke. Ya, baik Bapak, sambil menunggu mungkin bisa dijelaskan apa yang diajar itu. Oh, ini apa namanya, mata kuliah apa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong Ibu Profesor sama teman-teman yang berbahagia, saya mengampu mata kuliah sejarah Islam kawasan Asia Barat dan Afrika Utara. Oke, baik. Semester 5. Semester 5 ya. Nah, yang divideokan itu topiknya apa Bapak yang mau disampaikan ya? Topiknya tentang pola Islamisasi di kawasan Asia Barat. Pola Islamisasi. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, kemarin itu gimana cara menyampaikan tema ini ke mahasiswa? Ini kan ya materinya ya? Videonya? Bukan Bu, bukan lain. Bukan videonya. Ini bukan? Bukan Bu. Maaf, bukan. Oh, bukan ya? Sebentar Bapak. Oh, saya salah ya, sebentar. Tadi saya kayaknya melihatnya dari iya benar sih Pak, tadi itu dari situ sih. Nah, kalau PowerPoint kan udah nih Pak. Kalau PowerPoint ini saya lihat share screen saya tadi. Nah, ini kan PowerPoint-nya Bapak ya. Betul ya Bapak, ini PowerPoint-nya ya? Bukan Bu. Hah? Enggak, PPT-nya ini baru PPT-nya, belum videonya. Iya kan, pola Islamisasi di kawasan Asia Barat ya. Ini bener ya, PowerPoint-nya? Iya Bu. Iya, nah ini saya mau cek di sebentar. Nah, ini videonya harusnya yang ini kan, videonya. Bentar saya buka lagi ke sini. Nah, ini Bapak videonya, bener ya? Belum muncul. Lain yang muncul. Belum muncul? Belum. Lain yang muncul.
Bapak Ibu yang lain bisa lihat videonya nggak ya? Bisa, Prof. Bisa Bapak kelihatan ya videonya ya? Kelihatan. Memang tapi suaranya saya off kan, suaranya nggak keluar suaranya. Iya, kelihatan, Prof. Iya. Jadi sebentar atau kita buka suaranya ya. Kita ketahui bahwa agama Islam itu hakikatnya adalah agama dakwah. Islam adalah agama dakwah. Oke. Kita ini aja dulu ya Pak, kita lihat apa namanya bareng-bareng. Tapi saya potong-potong, saya pindah-pindah. Oke, jadi ada pengecekan presensi ya di awal. Bapak, materi sebelumnya tentang apa ya? Kalau yang sekarang kan tadi apa tadi ya? Islamisasi di kawasan. Iya, yang sebelumnya apa Bapak? Yang masih sama? Iya, Bu. Pola Islamisasi. Pola Islamisasi. Oke. Pertama saya membangun persepsi dulu. Oke. Saya membangun persepsi kepada para mahasiswa. Oke. Setelah itu gimana Bapak? Karena sebelum saya mengajar, saya mengirim naskah ke mahasiswa sehari sebelum. Oke, jadi ada bahan ajar yang mereka harus baca gitu ya Pak? Iya, sebelumnya. Oke, terus setelah itu gimana Pak? Setelah persepsi, kemudian saya diskusi dengan para mahasiswa tentang pola Islamisasi. Pola Islamisasi kan ada yang secara damai dan ada secara terang gitu. Oke. Kemudian saya menganalisa kemampuan mahasiswa dengan quiz, dengan melakukan quiz menggunakan ada kuisnya ya Pak? Menggunakan aplikasi. Bapak kuisnya pakai apa Pak? Pakai apa? Aplikasi. Pakai aplikasi? Pakai apa Pak aplikasinya? Kahoot, Bu, Kahoot. Oh, pakai Kahoot. Oh, oke. Jadi Pakai Kahoot ya. Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, saya memakai aplikasi Kahoot. Oke, baik. Ini ada kerja kelompok gitu nggak Pak ini selama proses pembelajaran berlangsung? Untuk sementara ini belum, Bu. Nanti minggu depan mungkin belum. Oke. Iya Pak, mungkin bisa dibuat kerja kelompok. Seperti misalnya kalau misalnya mereka dikasih bahan bacaan gitu ya, nah itu bisa apakah berdua gitu ya, jadi mereka juga bisa diskusi. Iya. Biasanya. Tapi tentu satu kelompok 5 orang, Bu. 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Oke. Ya mungkin bisa situasional ya, kelompok itu tidak harus selalu kelompok yang sama dan jumlahnya juga nggak harus selalu sejumlah. Maksud saya gini, kalau jumlahnya terlalu banyak itu kadang ada yang mengerjakan, tapi ada juga yang ya dia nempel aja gitu ke temennya gitu. Iya, jadi mungkin ada baiknya kalau tidak terlalu banyak gitu ya anggota kelompoknya, dan bisa dibuat variasi sebenarnya. Paling banyak 4. Paling banyak 4, oke. Iya, kalau saya biasanya 2 aja. 2 aja itu maksudnya biar semua sama-sama bekerja gitu ya. Oke. Dipilih 2 wanita, 2 pria, Bu. 2 wanita, 2 pria. 2 wanita, 2 pria, oke. Oke, baik Pak. Jadi biasanya mahasiswa dikasih bahan ajar tuh sehari sebelum pembelajaran, Pak? Sehari sebelum materi disampaikan ke mahasiswa. Sehari sebelumnya. Oke. Ini Bapak kan pakai PowerPoint ya Pak ini ya Pak? Iya Bu. Iya. Itu dari siswa kelihatan nggak ya, dari mahasiswa ya? Kelihatan Bu. Kelihatan, karena itu PowerPoint-nya warnanya kayak putih ya Bapak? Iya. Oke. Karena layarnya kan warnanya bening, ketemu dengan tulisan warnanya putih. Dibuat hitam, dibuat gelap mungkin nanti diperbaiki lagi warnanya.
Oke, baik Pak Hilmi, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Bapak. Selanjutnya, Robi, sebentar ya Bapak. selanjutnya Robi, Prof. Hah? Robi selanjutnya. Oh, selanjutnya Pak Robi. Ada juga Pak Robi di sini. Jangan susah-susah nanya ya. Pak Robi. Jangan susah-susah nanya ya. Tahu saya nih. Berapa orang sih sebenarnya? Hah? Berapa orang ya semuanya? Ada berapa Pak Mas Wawan ya? 12 ya? Apa? 13 ya? 10. Oh 10 ya? 10 orang. 10 orang yang di kelas ini 10 orang gitu ya? Baru Ya, di 10 kelas orang. berikutnya juga. Ya, Oke, kita 10. tadi udah dapat berapa orang ya Pak? Udah banyak, Prof. Banyak ya? Alhamdulillah kalau Tinggal sudah saya banyak. belum 3 berempat. Oke, sebentar ya. Kalau nggak langsung saya input, saya lupa. Oke, jadi kita ke Pak Robi ini sekarang. Siap. Sebentar. Kita lihat dulu. Saya tuh lupa bawa mouse, jadi mindah-mindahinnya agak susah kalau nggak pakai mouse. Generasi kolonial begitu. Terus pakai mouse ya gitu karena mouse itu baterainya habis gitu ya, jadi nggak bisa dipakai. Terus belum sempet minta baterai, jadi ya harap maklum lah, kita bukan generasi milenial nih masalahnya. Wah, ini keren nih, udah taruhnya di YouTube ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya ditaruhnya di Google Drive. Nah ini nih kalau generasi milenial nih ya, naruhnya di medsos. Ini so milenial aja. Atau kalau nggak sebenarnya saya tinggal mindahin penilaian dari yang ditonton sama ini nih. Terus udah 1,42 ribu nih ya subscribernya. Kayaknya belum ada komennya ini Pak Robi. Kalau ada saya langsung copy paste ya. Waduh. Ya udah coba dijelasin aja deh, yang dijelaskan apa ini mata kuliahnya dan capaiannya apa. Makasih Prof. Nurul Azkia. Saya Robi, pengajar di Prodi Hubungan Internasional. Kebetulan untuk di tugas ini mengambil dari mata kuliah, nama mata kuliahnya itu Keamanan Internasional. Ada 2 tugas yang sudah di-share di grup, di penugasan. Pertama adalah bahan pembelajaran, yang kedua adalah video pembelajaran, yang keduanya. Nah ini karena diambil dari mata kuliah. Nah ini bahan ajarnya yang di pertama. Yang keduanya itu yang video pembelajarannya. Nah yang saya ambil dari video pembelajarannya itu salah satu materi kuliah dari Keamanan Internasional, judulnya itu Jihad dan Keamanan Internasional. Itu salah satu bagian yang diambil dari. Ini video tahun berapa ini? Ini yang 2011 ya? Ini yang 2001 ya? Ya ini tapi ini Prof, bahan ajarnya ini yang ada satu lagi. Oke. Ada satu lagi. Oh ini yang bahan ajarnya ya? Sebentar. Tapi sebenarnya sama isinya. Jadi saya ngambil isinya sama, juga diambil dari salah satu bahan ajar di mata kuliah Keamanan Internasional yang membahas tentang jihad dan keamanan internasional. Nah, jadi materi ini sebenarnya diambil dari satu buku yang ditulis oleh Jalil Roshandel. Dia menulis tentang jihad and international security.
Jadi full sebenarnya materi bahan pengajaran di pertemuan yang ini ngambil dari buku itu. Jadi saya menceritakan di pertemuan itu tentang jihad, mulai dari serangan teroris di 2001 ketika Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden menjadi penggerak untuk melakukan aksi teror di sini, karena dia juga mengeluarkan fatwa tentang jihad melawan Amerika. Jadi saya lebih banyak bercerita tentang bagaimana Al-Qaeda, kelompok-kelompok Osama bin Laden menginterpretasikan jihad sebagai perang suci dan lain sebagainya. Musuh-musuhnya juga sudah dikategorisasikan. Jadi lebih banyak saya menjelaskan tentang jihadnya Osama bin Laden. Nah, di ujung juga saya mengatakan, apakah mahasiswa setuju apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden? Jadi interaksinya sebenarnya hanya itu saja. Jadi nggak ada penugasan. Kemudian ditanya mahasiswa, dan mahasiswa rata-rata tidak setuju ya. Ada salah satu yang dia menjawab bahwa jihad menurut dia bukan seperti itu. Jadi nggak ada penugasan, cuma interaksi itu aja. Nah, ini kelasnya karena kita pas penugasan itu kebetulan nggak ada kelas, jadi saya ngambil kelasnya reality show gitu. Jadi ada mahasiswa yang saya kira semester awal. Oh, jadi bukan kelas yang sebenarnya gitu ya? Bukan kelas sebenarnya, jadi karena nggak kebagian itu. Untuk mobilisasi ininya juga sulit. Jadi tidak ada penugasan, cuma interaksi aja bahwa yang saya terangkan itu tentang jihad dari mulai Osama bin Laden. Bahkan saya kira banyak juga pemimpin-pemimpin negara yang kemudian menjadikan jihad untuk kepentingan nasionalnya dalam rangka memobilisasi masyarakatnya dalam dukungan misalnya kebijakan perangnya. Contohnya salah satunya yang di sini sebut Saddam Hussein dan Khomeini Iran ya, yang dia juga mengglorifikasi jihad. Itu aja sih sebenarnya materinya. Jadi mungkin intinya memang ya pendekatan pembelajarannya menggunakan diskusi gitu ya ininya ya. Iya. Ini kalau kita bisa bicara capaian pembelajaran gitu ya, bukan tingkat ya, tapi Pak Rofi mungkin bisa sedikit menjelaskan gitu. Jadi dari proses pembelajaran yang dilalui itu, apakah target pembelajarannya itu tercapai gitu ya kira-kira? Ya, soalnya di sini memasukkan tentang moderasi ya. Jadi kayak misalkan jihad di sini kan digunakan, maksud menyetujui bahwa kekerasan bisa dilakukan atas nama jihad. Nah, di sini saya men-challenge mahasiswanya bahwa kira-kira mahasiswa setuju gak sebenarnya apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden? Ternyata rata-rata sebenarnya tidak setuju. Dia mengatakan bahwa Islam bukan itu bukan holy war gitu. Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihadis dalam istilah internasionalnya. Sebenarnya saya kalau melihat dari rangkaian video yang tadi ditampilkan gitu ya, karena ini kan sebenarnya bahan ajar utamanya adalah peristiwa-peristiwa yang itu menunjukkan atau bisa kita angkat sebagai bahan diskusi terkait dengan keamanan internasional gitu ya. Terus kemudian dihubungkan dengan jihad karena mau dibawa ke moderasi beragama. Saya sih sebenarnya ngelihatnya video-videonya sebenarnya menarik begitu ya. Mungkin akan lebih bagus kalau misalnya mereka itu bisa diminta untuk melakukan analisis gitu ya, analisis terhadap video-video yang tadi bermunculan, yang tadi ditampilkan, yang itu nanti bisa bisa membantu mereka untuk memahami dengan lebih baik, tentu sesuai dengan CPL yang memang mau dikejar melalui pertemuan ini gitu ya. Karena video itu sebenarnya bisa menjadi bahan ajar yang luar biasa sebenarnya ya, dan untuk anak-anak sekarang pasti menarik gitu. Tinggal kita mungkin menyiapkan worksheet atau pertanyaan yang bisa menjadi guidance mereka untuk melakukan analisis ketika menonton videonya. Meskipun tadi saya dengar juga sudah ada beberapa pertanyaan yang kemudian keluar gitu ya, muncul berdasarkan pada video yang dilihat oleh oleh mahasiswa. Mungkin juga sebenarnya bagus juga ya, karena ini kan HI ya prodinya ya. Kalau bicara terkait sama power relation gitu tuh saya kira menjadi penting. Sebenarnya itu video dibikin oleh siapa, dia punya motivasi apa, dan kalau itu kita kaitkan dengan keamanan internasional itu kira-kira akan berdampak atau punya implikasi seperti apa gitu ya.
mungkin itu bisa menjadi bagian dari kegiatan yang bisa memperkaya gitulah kira-kira. Begitu Pak Robi, terima kasih. Betul, makasih Prof. Ya biasanya sih tiap mata kuliah, tiap pertemuan saya ada selalu video ditayangkan dan mereka komentar pro dan kontra, setuju apa tidak dengan komentar ini gitu. Iya. Biasa begitu. Tapi Oke, terima kasih. Iya, maksud saya kalau mereka dikasih worksheet yang juga menumbuhkan critical thinking, saya kira juga akan bagus gitu. Karena kalau nggak ada video biasanya memang juga mahasiswa agak boring gitu. Jadi justru malah kalau disuruh nonton film lebih soraknya lebih tinggi. Betul. Oke. Selanjutnya siapa Bapak Ibu? Tapi saya menyelesaikan ini dulu ya. Saya boleh Prof. Ahmadi. Iya. Oke, sebentar. Jadi yang grup ini kurang berapa orang, Bu? Saya belum, kemudian Pak Wawan belum, Bu Putri 3. Sisa 3. Kurang 3 ya? Sisa 3. Oke. Bentar. Saya terakhir nggak apa-apa. Aman. Pak Ketua terakhir. Sabu jaga. Abjad saya wih. Oke. Berarti sekarang siapa Pak? Saya Ahmadi, Prof. Pak Ahmadi. Iya. Saya cari dulu nama. Pak Ahmadi ya, Iya, yang betul. Dr. Ahmadi LC ya. Bentar ya Pak. Baik, Prof. Oke. Oh, dipakai YouTube juga nih ya. Generasi milenial nih ya, udah kayaknya YouTube. Doanya berapa? Alhamdulillah. Iya Pak, silahkan mungkin sambil menunggu videonya muncul, bisa dijelaskan dulu yang disampaikan itu materinya apa gitu ya. Taib, jazakillah khairan katsiran ahsanal jaza, innallaha la yadi'u ajra man ahsana amala. Syahadatul kiram Profesor Dr. Nurul Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas waktunya, Prof. Alhamdulillah, kami sesuai arahan dari mentor, kemudian juga dari modul yang ada. Ini video sumber ajar. Kalau yang ini sumber ajar. Betul. Satunya lagi berarti ya? Yang satu lagi kalau yang pembelajaran. Ada 2 emang saya kirim. Oh iya benar-benar. Iya. Betul. Tapi kalau nanti Prof mau lihat juga menarik juga, silakan. Oke, baik. Ya silakan Pak, apa-apa langsung baik. di. Adapun kelas yang kami ajar adalah kelas yang real, karena memang kami sudah tahu akan ada video pembelajaran, maka kami kemudian setelah konsultasi dan ada kelas ketika diberikan, jadi langsung kami pada kelas yang kami ajar. Dan di sini kami mengajarkan terkait ism, ya, ta'riful ismi, ya, apa itu definisi isim, kemudian garduhu, tujuannya, kemudian anwa'uhu, kemudian macam-macamnya, kemudian dawabituhu, ciri dan contohnya. Nah, ini kemudian sebelum kami masuk juga kami biasa memulai dengan persepsi, kemudian biasa ketua kelas kami minta untuk berdoa,
Dan ada, karena di kelas itu ada 2 qori yang internasional, jadi kami minta selalu untuk membaca bagian dari ayat Quran yang terkait dengan materi terkait waktu itu adalah isim ya. Kemudian kami mengkondisikan kelas ya kan, dan kami tampilkan CPL-nya juga, kemudian juga CPMK yang sudah kami berikan di awal para kuliahan tentunya, sehingga ada tujuan yang bisa kami capai dalam pembelajaran ya. Maka kemudian juga kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk membawa beberapa referensi yang sudah kami sampaikan seperti Al-Qawaidul Lughatul Arabiyyah, kemudian juga ada pelajaran bahasa Arab yang dari UIN, dan alhamdulillah mereka membawa juga. Dan setelah kami tampilkan juga PowerPoint, kami juga melakukan aktivitas mutaradifat. Nah, ini sumber-sumber yang kami tunjukkan ya, dan mereka juga bawa, dan literasi yang kami tunjukkan juga, sehingga teman-teman juga sudah kami sampaikan sebelumnya sehingga membawa. Ini saya contohkan bagaimana membedakan antara isim yang nakiroh dengan ma'rifah, maka ada identifikasi langsung, dan itu di belakang juga ada coret-coretan, dan kami meminta beberapa orang untuk maju. Dan setelah itu kami juga membuat kelompok-kelompok untuk kemudian mengintegrasikan dari apa. Nah, itu juga coretan-coretan yang kami contohkan terkait isim, karena isim memang terbagi 2, ada yang nakiro, ada yang ma'rifah, sehingga agar identifikasi antara nakiro dengan ma'rifah tidak tertukar. Dan di akhir kami juga memberikan yang ini apa Pak? Ini kan kayaknya ada PowerPoint ya ini ya, PowerPoint yang disampaikan ini. Betul Pak, Bunda. Apa itu yang dijelaskan di PowerPoint-nya? Integrasi keilmuan dengan apa namanya keislaman, dan integrasi keilmuan dengan masyarakat, pengabdian masyarakat gitu. Jadi kami melihat ini ada kami sampaikan, misalnya ada fikih muamalah ya, terkait beberapa kaidah-kaidah muamalah itu memang tidak lepas dari isim ya. Maka kami tampilkan integrasi keilmuan dari apa yang kita lakukan di isim, juga dengan integrasi pengabdian masyarakat, dengan kami memberikan contoh di situ dengan PowerPoint, sehingga teman-teman juga bisa kami berikan tugas untuk ini seperti ini. Kami berikan juga ya satu bacaan ya, jurnal yang di situ juga ada, dan dari apa yang dituliskan oleh Profesor Dr. Wahab Zuhaili dengan juga Profesor Dr. Yusuf Kordowi terkait fikih muamalah gitu, Prof. Dan kami berikan data juga untuk mereka mengolah data itu, apakah itu benar atau tidak, sehingga nanti ketika mereka diskusi per kelompok itu bisa dipastikan ya. Contoh misalnya ada anak-anak kita yang menyatakan, misalnya contoh dari isim menyatakan an-nazafatu minal iman misalnya. Secara jumlah mufidah betul, tapi secara literasi ini hoax ya. Karena an-nazafatu minal iman, kebersihan dari iman, dalam literasi manapun tidak bisa diketemukan. Bahkan dia maudhu, saya bilang itu adalah palsu gitu. Gitu ya? Palsu itu. Bahkan ada sekolah-sekolah bonafit yang kemudian mereka juga mencontohkan, nih Pak, di sekolahnya ini bayarannya 25 juta. Tapi ada tulisannya, ya itulah salah satu agen option kita merubah itu, bahwa kita berikan waktu untuk validasi data bahwa itu tidak kita ketemukan. Justru yang ada, akhirnya teman-teman ada nih Pak, namanya at-tahuru syatrul iman. Nah, itu yang betul. Artinya setelah di cross check dari data dan divalidasi oleh kelompok itu, ternyata memang an-nazafatu minal iman, meskipun sudah dicontohkan tapi tidak masuk kategori. Karena apa? Tergolong hoax ya. Kita hanya mengambil sesuatu yang mutawatir, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, ini akhirnya dengan itu kita bisa tugas yang kita sampaikan juga alhamdulillah menjadi pencerahan buat teman-teman tersendiri, untuk kemudian apa yang mereka yakini ternyata selama ini tidak ada dalam referensi atau literasi. Oke. Begitu. Baik Pak, saya putar. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, ya. Maka teman-teman. Ini di akhir banget ini ya. Di akhir nanti ada doa, ada motivasi saya berikan. Di akhir lagi ada. Ini penugasan secara individu saya berikan. Ya, minal
minal mahdi ilal lahdi, ya, Pak. Memberikan Panjang motivasi. perjalanan kita terus belajar, maka teman-teman setelah selesai dari sini mengidentifikasi apa yang ada di kehidupan kita. Kalau Anda nanti pulang ke rumah atau Anda berjalan ke luar kampus atau di kampus, Anda silakan identifikasi mana yang isim nakil, mana yang isim ma'rifah, mana yang kemudian muzakkar, mana yang muannas, mana yang kemudian. Pak, ini yang tadi penugasannya itu pakai apa ya? Misalnya apakah mereka dikasih teks berbahasa Arab, terus mereka nanti mahasiswa diminta untuk menentukan tadi ya, betul, dan bagian lain ya, sebagainya isim. itu. Kami berikan juga literasi dari jurnal juga yang tadi kami tampilkan, dan juga dari buku yang memang dari jurnal sama dari buku, terus anak-anak diminta untuk melakukan analisis gitu. betul melakukan analisis. Mana yang kemudian ma'rifah, mana yang nakirah. Nah, ini baru agak terakhir kami berikan motivasi bahwa meskipun ini bahasa yang mungkin agak sulit, tapi dengan keyakinan, dengan ketekunan, Allah masukkan kita bisa orang-orang yang datang kepadanya dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca lafaz hamd. Bentar. Oke. Nah, saya mungkin terakhir pertanyaannya, Pak, selama proses selama proses pembelajaran itu, kalau Bapak lihat respon dari mahasiswa itu seperti apa gitu? Apakah mereka tanpa antusias gitu ya untuk mengikuti proses pembelajaran gitu ya? Karena saya membayangkan itu kan kayak kalau di bahasa Inggris tuh belajar grammar ya. Iya, Pak. Gitu nggak, Pak? Betul. Biasanya belajar grammar itu kan kurang menarik. Ya, alhamdulillah kalau respon, Prof, kontekstual. Betul. Kami memang mencontohkan hal-hal yang sedang in ya. Misalnya, contoh misalnya ketika kami menyatakan itu dengan baik itu nakirah atau ma'rifah, misalnya kami contohkan bukan jamaah tapi jamaatul Facebookiyah. Ya, Facebook Society. Artinya yang membuat mereka Facebook itu bisa di bahasa Arab kan gitu kan. Saya sampaikan kita kalau di perkuliahan juga ada Zoom. Zoom itu saya bilang itu jamaatul Zoomiyah, Zoomer Society. Artinya konteks-konteks itu kita tampilkan untuk anak-anak milenial. Tidak selalu Zahaba Muhammadun ilal masjidi gitu. Justru kita tampilkan beberapa terkait konten-konten yang kita bisa temukan. Contoh tulisan di depan tuh ada di rektorat itu kan, itu juga saya tampilkan di awal itu ada tulisan Al-Jami'atul Hukumiyah Al-Islamiyah. Itu sebetulnya kalau dilihat kan terlalu rumit, tapi kalau dibaca sebetulnya bisa gitu. Artinya respon teman-teman alhamdulillah kita sampaikan dengan kata-kata yang mereka paham. Contoh misalnya ajib ya. Ajib itu kan bahasa Arab sebetulnya ya. Sehingga mereka kadang-kadang ajib. Jadi saya melihatnya responnya alhamdulillah tidak begitu saklek dan tidak begitu mereka terlalu rumit, karena saya mencontohkan dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapati, dan tulisan-tulisan serta ornamen-ornamen yang memang mereka dalam keseharian mereka temukan. Contoh ketika di dakwah itu ada tulisan Kuliyatud Dakwah wa Ulumul Ittisal besar, dan setiap lantai juga ada tulisannya Arab, Inggris ya kan. Maka saya mencontohkan itu sehingga teman-temannya begitu Pak ya. Artinya alhamdulillah responnya malah kalau kita minta tidak menunjuk kepada mereka yang maju sendiri ya. Gitu. Oke, gitu, baik. Prof. Baik Pak, saya kira cukup. Makasih banyak. Baik, sama-sama Prof. Makasih banyak Pak. Makasih ya. Oke, berarti selanjutnya siapa nih Bu? Saya boleh Prof? Bentar. Bu Putri ya? Iya. Oke, bentar ya Bu, saya buka dulu filenya.
Ibu, maaf, tadi saya Ibu Putri ya. Ya, Prof. Oke, silakan ya Bu. Mbak Rini, saya jelaskan. Iya, silakan sambil dijelaskan apa jadi materinya apa dan apa kemarin menjelaskannya seperti apa gitu sambil menunggu videonya keluar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mengajar kesehatan mental sebelum masuk sebelum memulai pelajaran. Saya mengkondisikan kesiapan kelas dahulu, kemudian mengecek bagaimana kesiapan peserta didik. Setelah itu melakukan apersepsi dengan mengaitkan antara menggambarkan dan menanyakan kepada mahasiswa apakah mereka pernah merasakan rasa stres, kemudian rasa tertekan, bad mood, kemudian mengaitkan hal itu dengan materi yang akan dipelajari hari ini, dan memberikan arahan kepada mereka dengan adanya mata kuliah mental ini, maka teman-teman mahasiswa itu akan mampu untuk belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengelola hal-hal seperti yang disebutkan tadi, yaitu rasa stres, bad mood, kemudian saat mereka mengalami tekanan, bagaimana cara mereka menghadapinya. Kemudian setelah itu membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik atau memberikan motivasi kepada mereka. Kemudian mungkin bisa dikasih contoh Bu, apa nih pertanyaan yang kemarin diajukan gitu ya untuk memberikan stimulan gitu kira-kira ya ke siswa, ke mahasiswa, dan juga memberikan motivasi. Apa salah satu pertanyaan yang kemarin diajukan? Masih ingat nggak? Ya, sebenarnya pertanyaannya sangat sederhana, yaitu hanya menanyakan apakah teman-teman pernah merasakan bad mood, kemudian pernah merasakan seperti stres gitu, tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik, tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, seperti itu. Dan tentunya sebagai manusia biasa, teman-teman mahasiswa ini pasti pernah merasakan hal itu, tapi kadang ada beberapa orang yang memang mampu untuk mengelola hal itu dengan baik, tapi ada juga beberapa orang yang kalau misalkan mereka sudah dihadapi dengan masalah yang rumit dan berat, itu mereka butuh dibantu ya, baik dibantu oleh konselor atau psikolog atau bahkan psikiater, itu jika masalah mereka sudah berat dan mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Kemudian setelah itu masuk ke materi pembelajaran, di mana di sini saya menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental, kemudian menjelaskan juga karakteristik kesehatan mental, kemudian menjelaskan juga batasan serta ruang lingkup kesehatan mental, dan dan menjelaskan juga fungsi dari kesehatan mental itu apa. Setelah itu memberikan contoh yang relevan dari konsep yang telah diajarkan kepada mahasiswa tadi. Jadi contohnya misalnya di lingkungan akademik itu ada remaja yang mengalami stres, kemudian mengalami cemas dan depresi karena mereka mengalami bullying atau tekanan adanya tugas yang begitu banyak dari sekolah atau dari kelas gitu ya. Jadi mungkin mereka tidak bisa menghadapi itu semua, makanya mereka banyak yang mengalami stres, terutama dari korban-korban bullying. Kemudian memberikan contoh lain lagi, yaitu misalnya ada orang mahasiswa atau mungkin peserta didik yang mengalami trauma, misalkan mereka mengalami kejadian tragis atau mengalami pengalaman buruk sehingga dapat meninggalkan dampak yang sangat panjang pada kesehatan mental seseorang. Nah, di sini dari contoh-contoh ini kita akan belajar bagaimana seseorang mampu memproses atau mengatasi trauma yang mereka hadapi, seperti itu. Kemudian mengaitkan juga antara materi dengan hasil penelitian dan pengabdian
sehingga mahasiswa itu lebih mampu untuk memahami dan mereka juga itu bisa. di mana Bu? Itu kelihatan di mana Bu yang menghubungkan antara materi dengan penelitian? Kalau nggak salah di menit keberapa ya Bu? Ada di menit berapa? Yang mereka itu saya minta untuk mencari jurnal yang sesuai dengan materi. Maaf Bu. Mana nih? Atau kepotong? Sebentar Bu, saya mau ini dulu juga. Ya siap. Saya sambil nyari juga Bu. Sama ini Pak, beliin apa? Jeruk hangat. Hangat. Iya Bu. Ya. Tadi saya lagi minta dibeliin makanan. Oh iya, mohon maaf Bu. Mohon maaf Ibu. Iya, jadi di mana yang pas bagian ada dikaitkan dengan penelitian itu apa yang dilakukan, mahasiswanya ngapain gitu Bu? Nah, ternyata kayaknya ke ini deh Bu, mohon maaf, kayaknya ke potong. Jadi yang ada itu ini memberikan tugas pada mahasiswa mereka untuk melakukan diskusi, kemudian setelah itu memaparkan sebentar Ibu, saya juga. Apakah tidak korelasi antara kesehatan mental dengan prestasi akademik siswa? Nah, nanti teman-teman cari sumber penelitiannya, sumber jurnalnya. Nah iya, ternyata di menit 11 di situ saya instruksikan kepada mahasiswa untuk mencari tulisan atau artikel yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Di menit coba kita dengar ya. Coba kita dengar bareng-bareng. Kesehatan mental seseorang itu sangat penting sekali. Baik, sekarang sesi diskusi. Silakan teman-teman berbagi kelompok ya. Setelah itu teman-teman diskusikan apakah ada korelasi antara kesehatan mental dengan prestasi akademik siswa. Nah, nanti teman-teman cari sumber penelitiannya, sumber jurnalnya, kemudian sampaikan di depan hasil temuannya ya. Silakan dibagi kelompok, kamu sama bertiga ya. Ini bertiga dan ini bertiga. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan didiskusikan apa yang tadi saya sampaikan. Kalian, oke, kelompok 1, Heronisa. Simpulnya ialah terdapat korelasi antara kesehatan. Baik, terima kasih, Heronisa. Silakan duduk kembali. Ya betul Bu. Itu akan berpotensi kepada kualitas hidup kita. Jadi misalnya kita sehat mentalnya, maka kita akan mudah. Baik, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Baik, kita masuk ke slide akhir, yaitu ada tugas untuk presentasi topik terkini. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan minggu depan ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman silakan pilih topik terkini dalam kesehatan mental. Seperti misalnya, contohnya ya, kesehatan mental remaja, kemudian apakah itu kasus kecanduan digital atau kesehatan mental di era pandemi. Nah, nanti teman-teman lihat contoh kasusnya seperti apa ya, kemudian teman-teman susun dan di pertemuan depan teman-teman presentasikan tentang topik tersebut gitu. Nanti akan saya minta beberapa orang untuk mempresentasikan hasil temuan teman-teman. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah Oke. Jadi ada kerja kelompok, terus kemudian tadi ada untuk dikaitkan dengan penelitian ya Bu, meskipun bukan berarti kalau kita minta mereka untuk membaca jurnal itu sebenarnya kemudian langsung
menjadi penelitian, kecuali kalau ibu kemudian meminta mereka untuk melakukan analisis misalnya gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan inquiry yang memang berlangsung gitu, sehingga proses untuk mahasiswa melakukan riset itu bisa terjadi. Misalnya artikel yang dibaca tentu tidak hanya satu misalnya, tapi ada beberapa gitu ya. Kayak tadi kan diminta untuk mencari topik yang terkini gitu ya, terkait dengan kesehatan mental gitu. Nah itu mungkin gimana caranya mencari topik terkini itu gimana gitu ya. Itu yang mungkin tadi clue-nya mungkin bisa dikasih lebih detail gitu ya penjelasannya. Gimana mahasiswa itu bisa mengatakan bahwa ini adalah topik terkini misalnya. Apakah dia harus dibahas hanya di jurnal-jurnal yang di artikel-artikel yang diterbitkan di tahun 2020 ke atas gitu sampai sekarang misalnya, atau gimana sih kita mendefinisikan bahasan yang atau topik yang memang masih layak atau masih kekinian gitu kira-kira. Mungkin itu perlu dilakukan, dan mereka juga harus membaca beberapa artikel, dan ketika membaca itu apa yang harus dianalisis, terus kemudian pada akhirnya nanti mereka akan menemukan apa nih gitu ya, reflection atau apalah gitu ya dari beberapa artikel yang sudah dibaca gitu. Iya. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak. Oke. Nah berarti kita tinggal satu lagi ya Pak kayaknya ya, Pak Wawan ya. Iya, terima kasih ya Prof atas masukannya. Iya sama-sama. Ya Bu, terakhir. Iya, sebentar ya Pak. Ini saya langsung isi dulu, nanti kalau nggak saya lupa soalnya. Semoga ini husnul khotimah. Husnul khotimah semuanya. Baik-baik dan lulus semua. Tenang aja. Ini sebentar saya kembali ke dashboard awal dulu. Oke. Pakai YouTube ya. Tapi linknya nggak aktif nih Pak, jadi harus di copy paste dulu nih. Siapa? Ya Pak, silakan dijelaskan ya apa yang di tema yang diajarkan tuh kemarin apa? Oh, ilmu kalam ya ininya, eksistensi. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Jadi ini mata kuliah ilmu kalam. Ya, baik Bu. Jadi ini mata kuliah ilmu kalam yang home base-nya di program, tapi saya mengajarnya di prodi ilmu hadis gitu. Oke. Nah, ini videonya ada temanya yang saya bahas di kelas ini argumen. Jadi di awal saya mengingatkan bacaan berupa saya atas teksnya Imam Al-Ghazali, salah satu sama. Oke, ini pertanyaan langsung ditulis di sini gitu ya Pak ini ya. Halo Pak Wawan? Kemana nih Pak Wawan malah pergi? Apa keluar ya? Terpental kayaknya. Saya terpental. Oke. Nah, jadi
saya memberikan PPT yang ini juga sama yang PPT satu lagi, Bu. Jadi saya memberikan dengan PPT yang ini yang saya tampilkan ini berarti 3 gitu ya. Sebagai bahan bacaan. Dan di awal saya juga memberikan semacam kuis mengenai ya sekilas hasil bacaan. Kuisnya di mana Pak? Kuisnya ditampilin di slide atau kuisnya pakai aplikasi? Pakai Google Form nih. Pakai Google Form, oke. Ya langsung dijawab saat itu juga gitu ya? Ya, saya memeriksa hasil baca mereka gitu kuis itu. Nah kemudian mulai paper saya, jadi saya mulai menjelaskan dari kehidupan sehari-hari mengenai apakah kursi itu secara logis perlu pembuat dan dari situ kemudian saya masuk ke analogi apakah alam semesta ini juga perlu pencipta dan seterusnya. Nah, ini dia argumen yang saya bahas dan juga sifat-sifat Tuhan gitu ya. Biasa. Nah, mengenai integrasi ilmu, di agak ke belakang saya menyebutkan bahwa argumen yang saya bahas di sini yang sekali lagi sebenarnya adalah argumennya Imam Al-Ghazali. Nah, saya sebutkan di belakang bahwa ada seorang pemikir Kristen dari Amerika mencoba bisa dibilang mengupdate argumen Imam Al-Ghazali ini berdasarkan temuan-temuan sains modern. Nah, terutama mengenai fakta atau premis bahwa alam semesta ini bersifat kontingent, bahwa alam semesta ini pada mulanya tiada kemudian menjadi ada. Nah, nama William Lane Craig namanya, saya menyebutkan di bagian akhir presentasi dan PPT dengan teman saya modern berupa Big Bang, teori ekspansi alam semesta dan seterusnya. Nah, kemudian nanti materi ini akan digunakan oleh mahasiswa sebagai basis untuk mini riset mereka mengenai kaitan antara hadis dan ilmu kalam. Nah, jadi saya mendesain setelah saya presentasi selama 4 pertemuan dan tanya jawab dulunya. Nah, nanti mahasiswa itu bikin riset mengenai kaitan antara hadis dan tema kalam yang sedang saya presentasikan ini. Saya kira demikian. Ini proses pembelajarannya menggunakan dibantu dengan slide aja gitu ya Pak? Nggak ada bahan apa yang mahasiswa itu baca dan kemudian diskusikan bersama atau gimana Pak? Oh ada Ibu, ada. Tapi bacaan di rumah. Dibaca di rumah, oke. Yang saya bagikan di grup WA kelas masing-masing. Oke. Ya tadi bagus saya lihat ya. Jadi diawali dengan kuis ya tadi ya, kuis di Kahoot terkait dengan. Nah di kuis itu hasilnya seperti apa Pak? Kuisnya saya membayangkan kuisnya mungkin ya tadi ya terkait dengan materi yang dibahas hari ini gitu ya, terkait dengan topiknya berat ini sebenarnya karena memang Usuluddin ya ngomongin tentang zat, ada, keberadaan, ketiadaan yang sangat abstrak gitu. Jadi ya itu kan sangat abstrak, maksudnya membutuhkan logika berpikir yang sebenarnya benar-benar satu sisi mungkin bisa menjadi sesuatu yang asik gitu ya, karena mengajak kita untuk terus berpikir gitu tentang eksistensi sebuah apapun gitu ya. Tapi pada sisi lain itu kan ini sesuatu yang memang sangat abstrak dan mungkin juga sebenarnya mengajarnya pun saya membayangkan tidak mudah gitu mungkin. Gitu nggak Pak? Ya persis sekali Bu. Makanya saya mulai dengan analogi mengenai kursi. Saya kira kita paham bahwa misalnya namanya kursi ya pasti ada yang buat. Nah dari situ kemudian saya melangkah ke alam semesta secara keseluruhan. Saya minta mahasiswa di awal kelas itu apa kesamaan antara misalnya alam semesta dan kursi ini, apakah ada dimensi kesamaan, aspek yang dari aspek itu nanti akan jelas bahwa baik kursi maupun alam semesta itu membutuhkan pencipta, membutuhkan pembuat. Jadi saya melangkah dari yang konkret, dari verbal gitu kepada balik lagi ke tadi Pak, balik ke kuis tadi ya, ke kuis di awal kan di awal banget ya. Itu hasilnya gimana Pak, hasil dari kuis yang dikerjakan oleh mahasiswa itu?
Nah, hasilnya jadi teksnya memang agak susah juga ya Ibu ya, yang saya berikan. Saya akui memang susah, dan saya memang pilih beberapa topik yang kalau mahasiswa bacanya sekilas-sekilas udah pasti nggak bisa jawab Ibu. Jadi memang saya yang mau saya sasar adalah apakah mereka baca atau tidak gitu. Dan kebanyakan ya memang ya sekitar 40-50% yang baca itu. Oke. Nah itu berarti artinya kan PR-nya adalah bagaimana ya bisa mendorong mahasiswa itu untuk membaca secara serius gitu ya, sehingga mereka bisa lebih memahami gitu ya. Artinya membaca secara serius itu juga perlu kita ajarkan sebenarnya apa sih triknya gitu untuk bisa membaca, karena ini kan bahan bacaannya kan yang saya bayangkan memang tidak mudah gitu, bahan bacaannya berat gitu ya, berat. Dan kalau mahasiswa tuh nggak punya passion di bidang itu, ya saya membayangkan mental semua gitu, mungkin nggak ada yang masuk gitu. Jadi maksud saya gitu. Iya, jadi maksudnya PR-nya kan tantangannya adalah kemudian bagaimana bisa mengajarkan kepada mahasiswa untuk bisa membaca secara menyenangkan gitu ya, meskipun yang dibaca itu topiknya cukup berat dan membutuhkan logika berpikir yang cukup luas gitu sebenarnya gitu ya. Kayak ini aja nih misalnya nih, alam bisa ada dan bisa tiada itu namanya apa? Premis minornya. Oke, premis mayornya semua yang bisa ada, semua yang bisa ada tiada memerlukan pengkhusus agar ia ada. Itu apakah itu Pak? Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Oh, jadi kesimpulannya alam memerlukan pengkhusus agar ia ada. Nah, pengkhususnya ini juga salah kan ya? Kalau Allah bisa ngajar, pengkhususnya itu apa gitu? Pengkhusus yang seperti apa gitu? Kemudian itu bisa menjadi kesimpulan yang bisa diterima dari premis-premis yang ada gitu ya, kira-kira ya? Iya. Persis, memang itu tantangan bicara filsafat. Iya. Terus, iya mungkin juga salah satu yang jadi catatan mungkin juga adalah, jadi sebenarnya CPMK-nya mata kuliah ini apa itu Pak? Pertama, memahami dasar-dasar ilmu Islam nih, gitu ya. Secara umum kan ada rukun iman, rukun Islam. Nah, teologi ilmu kalam itu kan mendalami rukun iman. Nah, satu itu. Kedua, nanti memahami mahasiswa memahami bagaimana kaitan antara hadis dengan ilmu kalam, karena ini prodi hadis. Nah, jadi kalau mahasiswa baca hadis kan banyak itu teks-teks hadis yang sangat teologis ya. Nah itu, saya memberikan basis untuk itu. Oke, kalau gitu. Oke deh. Nah, tinggal mungkin itu tadi ya ya sedikit masukan atau catatan kalau dari saya begitu ininya. Mengajarkan mereka untuk bisa membaca secara kritis dan membaca tema-tema terkait dengan filsafat ini dengan secara menyenangkan gitu, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Memang harus diajarkan gitu ya, cara membacanya gimana. Itu tadi mungkin bisa menggunakan worksheet gitu ya, yang itu bisa menjadi panduan mereka untuk bisa menganalisis dan kemudian juga bisa mengambil kesimpulan secara tepat gitu. Kira-kira begitu. Baik, baik. Ya, makasih banyak. Berarti udah selesai ya sesi ini ya? Sudah. Nah, udah ditungguin sama Bu Fuji itu. Udah selesai Bu Prof. Iya, alhamdulillah selesai. Izin Bu, untuk sesi 2 nanti jadinya mulai jam berapa? 1:30 aja ya, karena ini udah setengah 1 ya sekarang ya. Siap. Jadi siap. Saya informasikan ke kelas. Iya, oke. Baik. Iya, terima kasih banyak Bu Fuji. Yuk, assalamualaikum. Ini saya stay aja tapi saya off kan ya kameranya. Sukses dan sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Ya Bu, makasih Bu. Makasih banyak Bu. Sama. Doakan kami Bu. Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan boleh leave dari Zoom karena sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih.